Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Biarlah pagi ini pagi berkat, pagi ini pagi sukacita, pagi ini di mana Tuhan akan melawat kita. Dan kita mengawali hari ini dengan datang kepada Tuhan. Kita mendengarkan renungan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus limpah atas saudara dan saya. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Pastor Abraham Sugio, di dalam renungan pagi Word of Wisdom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, amarah itu bisa tiba-tiba muncul atas hidup kita. Sadar atau tidak, lingkungan yang terkadang tidak membuat kita puas, lingkungan yang membuat kita kecewa, lingkungan yang membuat kita tertolak, terkadang marah itu terpancing sedemikian rupa, bahkan kita tidak jarang di luar kontrol mengeluarkan sesuatu yang tentu tidak berkenan bagi Tuhan dan tentu tidak berkenan bagi yang mendengarkannya. Betul tidak saudara dikasihi Tuhan? Bukankah ini sering terjadi? Yang bicara pun mengalami hal yang demikian. Bukankah kita sering melihat ketika orang sedang drive di jalan, dipotong sedemikian rupa tanpa bisa mengendalikan emosi, yang keluar apa? Marah, bahkan amarah. Tidak sedikit di masa-masa pandemi seperti ini, anak-anak belajar dari rumah. Ketika kita mengajari dengan jengkel, dengan tidak firm, tidak menguasai materi, marah keluar buat anak-anak kita. Tentu terutama ibu-ibu di sini. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah marah di hadapan Tuhan? Dan bagaimanakah marah menurut firman Tuhan? Marah yang bagaimana? Yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita baca satu ayat. Salah satu ayat ini yang membuat kita menyadari bahwa marah yang terlalu ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-19. Firman Tuhan demikian bunyinya, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara bisa bayangkan, seorang raja membawa korban ukupan, membawa persembahan, membawa sesuatu yang kudus, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, tapi sikap hati dan sikap tubuhnya tidak benar. Kenapa? Ada marah, ada amarah yang meluap, amarah yang disertai dengan dendam, amarah yang disertai dengan kebencian. Nah, ini yang Tuhan tidak suka. Saya ingatkan dalam renungan pagi Word of Wisdom, Anda memarahi anak normal ketika disuruh belajar main game, silakan. Anda marah kepada suami istri ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, silakan. Tapi jangan pernah Anda melakukan amarah yang meluap sampai melukai dan menimbulkan dendam, kekecewaan, bahkan sakit hati. Ketika itu sudah terjadi, ketika itu pernah kita lakukan, yuk bereskan. Bereskan. Uzia saja seorang raja, begitu amarahnya meluap di hadapan para imam, Tuhan langsung kirimkan penghukuman. Berupa apa saudaraku? Penyakit kusta, penyakit yang paling hina, tidak kojat. Di mana? Di dahinya. Di mana penghukuman itu? Di rumah Tuhan. Mari hari ini kita koreksi diri kita sendiri. Mungkin ada riak-riak kecil yang tidak kita bereskan, sehingga yang muncul adalah amarah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, amarah yang meluap tidak pernah menyelesaikan masalah. Amarah yang meluap tidak pernah meredakan masalah, justru memunculkan masalah yang baru.
Mari datang kepada Tuhan. Kita izinkan Allah itu sendiri mengoreksi kita, biar kita berjalan ada dalam tuntunan Tuhan. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur buat pagi ini. Teguranmu jelas, arahanmu jelas, teladanmu jelas bagi kami. Nyatakan terus kebenaranmu atas kami, supaya kami hidup dan menghidupi firman itu atas kami. Sepanjang hari ini kami ada dalam kasih, sepanjang hari kami ada dalam pertolongan, sepanjang hari ini kami ada dalam tuntunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.